Baik dia jadi orang kaya ataupun orang susah, ketenangannya sama. Jadi miskin atau jadi kaya, tetap dia tenang. Kadang-kadang ada orang ketika kaya dia merasa tenang, tapi ketika jatuh miskin dia tidak merasa tenang. Itu tidak bahagia. Ketenangan orang yang beriman itu baik dalam keadaan senang maupun susah, tetap tenangnya sama, karena kualitas ibadahnya yang menenteramkan, yang membuat dia tetap tenang, tetap berkualitas dalam kehidupannya kepada Allah, karena sudah berkualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari bahwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ada tata caranya, ada ilmunya yang harus kita pahami. Karena kalaulah kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka boleh jadi ibadah kita itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa disampaikan oleh para ulama, teguh ustadz kita, bahwa menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke yang lahat. Tidak ada kata-kata berhenti dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata-kata terlambat dalam menuntut ilmu. Kita harus senantiasa berusaha untuk mempelajari apa yang ada dan apa yang sudah menjadi syarat dan ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun pada faktanya kita menyaksikan betapa banyak di antara kita yang solat tetapi masih saja melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dia solat tetapi masih mau mencuri. Dia solat tapi masih mau menceritakan aib orang lain. Dia sholat tapi masih saja yaitu merampas hak orang lain. Dia sholat tetapi masih saja berdusta atau berbohong kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah ayat Allah itu salah? Bukankah Allah sudah menjamin bahwa siapa yang mendirikan sholat pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Maka di sini yang harus kita pahami,
Kalau ada orang sholat tetapi masih melakukan kemaksiatan, berarti masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sholatnya. Ada syarat, ada rukun di dalam sholat. Jadi harus kita pahami. Jangan sampai kita hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Karena sebenarnya kita diperintahkan Allah itu adalah aqimus sholat, dirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Apa bedanya? Kalau mengerjakan sholat hanya sekedar gugur kewajiban saja. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah yaitu melaksanakan perintah Allah sholat 5 waktu. Tetapi bagaimana kualitas sholatnya kepada Allah, dia tidak peduli. Dia tidak pernah risau apakah sholatnya itu diterima atau tidak. Dia tidak pernah risau apakah sholatnya itu sah atau tidak. Maka ini yang harus kita risaukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini seolah-olah di dalam beribadah kepada Allah itu Allah yang butuh kepada kita. Seolah-olah Allah lah yang butuh sholat kita. Padahal kita lah yang butuh kepada Allah. Sehingga kita menyepelekan sholat kita. Kita tidak mau belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana memahami niat yang benar, bagaimana rukuk, sujud, iktidal dan sebagainya. Kita tidak peduli. Maka memang betul kita sudah sholat, tetapi efek dari sholat itu tidak kita dapatkan. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk mempelajari agar ibadah kita itu tidak hanya sekedar sah, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau soal sah mungkin gampang saja kita memahaminya. Kalau syarat dan rukunnya cukup, maka insya Allah sholat kita sah. Tapi soal diterima atau tidak, itu kita tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi paling tidak adalah kalau syarat dan rukunnya cukup, maka insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Sebenarnya sholat inilah yang akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalaulah sholat kita baik, biasanya kehidupan kita itu pasti baik. Tapi kalau sholat kita tidak baik, maka kehidupan kita akan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Maka yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bukan soal permasalahan hidup yang kita hadapi, tetapi kita ini sudah betul tidak ibadah kita kepada Allah. Bedanya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dengan yang tidak beriman atau tidak bertakwa kepada Allah terletak yaitu pada ibadahnya. Yang paling utama adalah ibadah sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dengan sholat 5 waktu yang benar, yang sesuai dengan tuntunan dari Allah melalui Rasulnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah akan terarahlah kehidupan kita ini. Kalau kita misalnya sholat kita telat, maka segala aktivitas kita biasanya akan telat itu. Kalaulah sudah sholat kita telat, segala aktivitas kita juga akan berdampak karena kita telat sholatnya. Maka oleh karena itu sebenarnya sholat 5 waktu ini juga mengajarkan kita untuk disiplin. Bayangkanlah kalau dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, sholat 5 waktu ini mengajarkan disiplin kepada kita. Ada waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Ada jumlahnya 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Semuanya sudah ditentukan waktunya. Salah satunya apa? Manfaatnya kepada kita, mengajarkan kita yaitu tentang kedisiplinan. Coba tengok, kalau sudah sholat kita telat, sering telat, maka biasanya semangat kita pun menghadapi persoalan pasti akan bermasalah. Sedikit nanti ada ucapan orang yang mungkin maksudnya bukan menyinggung kita, tapi kita merasa tersinggung. Itu boleh jadi karena akibat sholat kita itu yang tidak baik, sering telat, atau bahkan tidak sholat, atau sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Maka inilah yang harus kita perbaiki. Kita ini kadang-kadang salah kerjaan, salah urus. Disuruh Allah kita sholat 5 waktu, tapi kita sibuk urusan-urusan yang lain. Urusan yang lain semangat kita. Kalau urusan uang semangat kita, urusan harta semangat kita, urusan jabatan semangat kita. Tapi begitu urusan sholat kita tidak semangat. Padahal letak kemudahan itu terletak pada sholat. Dan jangan menganggap ada orang enggak sholat.
nggak sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia kaya, tapi dia muda, tapi dia serba ada, semuanya serba lengkap. Bahkan ada orang rajin sholat, hidupnya kelihatan melarat, hidupnya kelihatan miskin, hidupnya kelihatan susah. Itu kan pada pandangan mata zahir kita saja. Tetapi soal bahagia, soal ketenangan, soal keenakan dalam hidup ini kan bergantung hatinya. Ada orang punya mobil, punya rumah mewah, punya segalanya, tapi batinnya tersiksa. Batinnya tidak pernah tenang, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu dihantui dengan rasa ketakutan yang tidak beralasan. Ada orang yang hidupnya cuma sederhana, tapi batinnya tenang, batinnya bahagia. Dan kebahagiaan, ketenangan batin itu lahir adalah karena tidak lain kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kedepannya kita senantiasa memperhatikan sholat 5 waktu kita. Marilah kita mempelajari. Kalau dalam khutbah Jumat ini tidak sempat menjelaskan keseluruhannya, dia harus ada yaitu kajian-kajian khusus. Maka di masjid-masjid alangkah baiknya itu ada kajian-kajian khusus. Walaupun mungkin tidak setiap hari, minimal seminggu sekali ada kajian. Mulai dari bab taharah sampai dengan masalah-masalah yang berdampak dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersuci, bagaimana cara kita memahami sholat, bagaimana cara takbir, bagaimana cara sujud, semuanya kita pelajari. Kadang-kadang sujud kita sudah benar, takbir kita sudah benar, sholat kita bagus, tetapi tidak juga berdampak baik dalam kehidupan. Boleh jadi mungkin di toharoh kita yang salah, mungkin cara bersuci kita tidak benar, masalah buang air kecil, buang air besar. Betapa banyak orang memahami doa istinja itu nawaitu istinja'a, yang seolah-olah orang menyucikan buang air kecil, buang air besar, padahal bukan itu yang dibersihkan. Yang namanya najis tidak akan pernah bisa disucikan. Bagaimana kita mensucikan, yaitu buang air kecil atau kencing kita itu, ataupun buang air besar kita itu najis, tidak bisa dibersihkan. Yang disucikan itu adalah yaitu kubur dan dubur kita, ataupun tempat keluarnya, yaitu najis itu. Bukan najis. Betapa banyak orang memahami seperti itu, seolah-olah najis itu yang dibersihkan. Bukan, najis itu tetap najis, tidak akan pernah disucikan. Tetapi yang disucikan adalah apa yang terkena pada tubuh kita najis, nah itulah yang kita bersihkan, itulah yang kita sucikan, dan sebagainya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat mengetuk hati kita agar terus kita senantiasa memperbaiki dan mempelajari kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau sudah ibadah kita berkualitas, insya Allah hidup kita akan berkualitas. Bagaimana hidup berkualitas? Baik dia jadi orang kaya ataupun orang susah, ketenangannya sama. Jadi miskin atau jadi kaya, tetap dia tenang. Kadang-kadang ada orang ketika kaya dia merasa tenang, tapi ketika jatuh miskin dia tidak merasa tenang. Itu tidak bahagia. Ketenangan orang yang beriman itu baik dalam keadaan senang maupun susah, tetap tenangnya sama, karena kualitas ibadahnya yang menenteramkan, yang membuat dia tetap tenang, tetap berkualitas dalam kehidupannya kepada Allah, karena sudah berkualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nawwir qulubana ya Allah bi rasulika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.